Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deki Pradana dari SMA Negeri Kesamben Jombang. Kali ini saya akan membawakan tentang pemanfaatan seni, budaya atau olahraga sebagai sarana pendidikan dengan judul inovasi tari relaksasi siang, implementasi seni tari sebagai metode relaksasi pikiran siswa di full day school. Jadi begini Bapak Ibu semuanya, perlu kita ketahui bahwa pendidikan kita selama ini adalah terlalu kognitif. Artinya tidak terjadi keseimbangan antara kognitif, afektif, dan motorik. Padahal sebenarnya itu harus seimbang, apalagi dengan adanya full day school, di mana siswa itu disuruh duduk selama 7 jam sehari pada 5 hari kerja gitu ya, sehingga mereka itu terbiasa duduk di waktu yang lama. Ini tentu saja secara fisiologis kurang pas gitu ya, karena kita itu manusia yang harus ada keseimbangan, harus ada geraknya, harus ada istirahat yang cukup. Tapi ketika kita dihadapkan pada fakta bahwa kita harus duduk selama 7 jam setiap hari, itu menurut saya tidak memungkinkan gitu ya. Itu yang pertama. Sehingga perlu adanya terobosan-terobosan baru, perlu adanya inovasi-inovasi baru, sehingga sekolah ini lebih cocok secara fisiologis manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika anak itu terlalu dikembangkan di kognitif saja, di otaknya tidak terjadi tidak terjadi kesetimbangan. Padahal harusnya kognitif juga dikembangkan, tapi motorik jangan lupa harus kita kembangkan. Nah, salah satunya adalah dengan seni tari, tapi hal ini bisa diterapkan lebih luas, olahraga misalnya, atau baris berbaris dan lain sebagainya. Jadi itu latar belakang kenapa sebuah tari itu harus dilakukan gitu pada jam-jam pelajaran yang terakhir, terutama jam siang gitu ya. Tujuannya adalah menerapkan tari sebagai metode relaksasi, kemudian meningkatkan fokus, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis siswa secara keseluruhan. Nah, manfaatnya, siswa memiliki metode relaksasi menyenangkan yang aktif dan efektif, peningkatan kualitas belajar serta lingkungan belajar yang lebih kondusif, dan pengembangan potensi seni dan kreativitas siswa. Sasaran inovasi ini adalah keseluruhan siswa di Indonesia, lebih fokus lagi ke SMA Kesamben gitu ya. Mekanisme, nah teknisnya adalah direncanakan, kemudian kita sosialisasikan kepada orang tua ataupun seluruh siswa. Kemudian kita laksanakan tari ini pada siang hari misalnya. Kemudian kita evaluasi bagaimana efektivitas program tersebut melalui kuesioner dan pengembangan. Jadi dikembangkan untuk apabila ini positif, layak untuk dikembangkan karena ada faktor-faktor yang lebih menguntungkan, yang manfaatnya lebih banyak gitu. Aspek yang dikembangkan dalam inovasi adalah metode relaksasinya, yaitu dengan tari tadi, pengelolaan waktu belajar. Jadi waktu belajar tidak melulu hanya kognitif, tapi harus diimbangi dengan motorik. Kemudian kesejahteraan siswa, meningkatkan aspek psikologi dan emosional melalui kegiatan yang menyenangkan, dan mengurangi tekanan belajar. Nah itu yang penting. Ketercapaian nanti akan ada checklistnya gitu yang sudah saya sertakan dalam tulisan ini. Kendala, nah ini kendala ini akan ada keterbatasan misalnya pada ruang-ruang, karena tidak semua ruang sekolah itu memadai. Tapi ini bisa diatasi, maksudnya dengan cara misalkan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar, atau bisa dilakukan secara bergiliran. Misalnya aulanya sempit, misalnya di kota gitu ya. Terus kendala yang kedua adalah kurangnya tenaga instruktur tari yang kompeten. Nah ini bisa
dengan kecanggihan teknologi itu bisa kita menggunakan media YouTube ataupun medsos yang lainnya gitu ya, karena sumber informasi belajar sekarang banyak sekali. Jadi kurangnya tenaga instruktur itu sudah tidak menjadi masalah menurut saya. Yang kendala ketiga adalah persepsi negatif. Nah, ini perlu kita counter ini ya. Persepsi negatif dari orang tua ataupun guru tentang tari ini. Pasti mereka berpikir, ini kenapa anak saya kok dilatih tari. Nah, itu perlu kita jelaskan memang secara terus menerus kepada mereka bahwa motorik itu juga perlu dilatih, karena itu bagian dari kesetimbangan kebutuhan manusia ya. Dan diskusi inovasinya adalah yaitu tadi, kita harus memberikan peregangan ibaratnya gitu ya, bahwa manusia itu perlu seimbang antara kognitif dan motorik, sehingga anak-anak tidak terlalu jenuh, apalagi dengan rata-rata sekarang yang full day school. Kemudian kerjasama dengan pihak atau pemangku kepentingan pelaksanaan inovasi, yaitu internalnya berupa sekolah, eksternalnya berupa orang tua. Jadi kita berikan pemahaman terus menerus. Dampak jangka pendek yang pasti, saya yakin siswa akan lebih segar, lebih bersemangat, karena dari pagi sudah capek duduk mendengarkan, menulis dari pagi. Ketika itu dilaksanakan di jam-jam terakhir, itu akan sangat-sangat membawa kesegaran. Manfaat jangka menengah, tentunya penurunan stres secara signifikan, dan jangka panjangnya peningkatan kualitas belajar siswa secara keseluruhan. Perlu kita ingat, zaman dahulu sekolah kita cuma pulang jam 1, tapi juga bisa menghasilkan menteri, menghasilkan presiden. Jadi durasi panjangnya sekolah ini menurut saya tidak melulu akan berdampak signifikan terhadap prestasi anak. Jadi harus imbang, dan tari ini adalah bentuk kesetimbangan itu. Rencana implementasi, ya, kita akan lakukan secara bertahap dengan sosialisasi yang bertahap juga. Dan apabila berhasil, ini akan dilanjutkan di sekolah-sekolah yang lain. Kemudian ada keberlanjutan. Nah, ini saya memaknai keberlanjutan itu sebagai inovasi ini bisa diterapkan di sekolah manapun, karena fokusnya itu pada geraknya, motoriknya, bukan kostumnya ya. Ini perlu kita garis bawahi. Seperti tadi di trailernya tadi, saya mencontohkan bahwa yang ditonjolkan di situ adalah riang gembira ya. Jangan sampai inovasi ini salah arah. Jangan sampai inovasi ini hanya fokus pada kostum, karena bukan itu intinya. Intinya adalah siswa bisa bergerak secara motorik sehingga dia akan menjadi manusia yang lebih sempurna. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.